Hai semua, akhirnya kita ketemu di episode 1 Leaders Talk, kolaborasi antara Hotel Ratenya Simatupang dengan Instagram @overheardhoteliers. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini satu dunia sedang dihadapkan dengan kondisi global crisis yang disebabkan oleh virus yang disebut COVID-19. Menurut Tirto.id 12 April 2020, tercatat 210 negara terdapat infected case dari virus ini. Satu negara pun tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi ini, termasuk negara kita Indonesia. Kebijakan physical distancing dan stay at home diterapkan di pemerintahan seluruh dunia. Hal ini dipercaya menjadi hal yang paling efektif untuk memberhentikan penyebaran virus ini. Artinya mobilitas dari satu daerah ke daerah lain berhenti total. Hal ini memberikan dampak secara langsung terhadap penurunan perekonomian secara signifikan. Salah satu industri yang paling terdampak negatif dari pandemi ini adalah pariwisata dan turunannya, seperti perhotelan, restoran, transportasi, airlines, dan serta KUKM. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Kadin Rusan Ruslani kepada kumparan.com dalam acara peluncuran Pusat Informasi Corona. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Chanti Angela, saya adalah Assistant Communication Manager untuk Ra Hospitality. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk dapat berdiskusi dengan tamu-tamu spesial kita. Oke, langsung saja saya perkenalkan tamu kita yang hadir di episode 1 ini. Ada Pak Angkoso sebagai Chief Operating Officer dari Ra Hospitality. Boleh disapa dulu Pak, teman-teman kita yang lagi nonton. Halo guys. WFH Pak? Sorry? Work from home? No, work from the hotel. Oke. Lalu ada Ibu Stella Suwandi dari General Manager Sands Hotel Seminyak. Apa kabar Ibu? Boleh disapa dulu teman-temannya. Hai Daphne, apa kabar Halo, semuanya? Ibu. Oke. WFH ya Bu ya? Saya actually dirumahkan, tapi ya you can say work from home lah. Oke. Lalu kita ke Ibu Indah Rambu, General Manager Golden Tulip Essential Makassar. Apa kabar Ibu Indah? Luar biasa. Lalu ada Pak Tejo Iskandar, founder dari Tourism Training Center atau yang biasa kita tahu TTC Travel Mart ya Pak ya. Boleh disapa dulu Pak Tejo, teman-teman yang lagi nonton. Hai. Oke, dan terakhir kita punya work from home ya Pak. Terakhir kita punya Pak Erik Hirawan, Chief Operating Officer dari Cohive. Apa kabar Pak Erik? Hai, baik Daphne, how are you? Teman-teman semua apa kabar? Sehat selalu. Amin, semoga sehat selalu kita semua. Pak Erik juga di rumah Pak? Ya, semua kita work from home. Oke, work from home. Past couple of week ya. Yes, it's been tough ya for all of us ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk join di Leaders Talk episode 1 ini. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, sharing-sharing mengenai current situation and condition. Jadi kita sama-sama saling memotivasi lah teman-teman kita juga yang lagi dirumahkan, teman-teman kita juga yang masih bingung kenapa sih keadaannya sekarang seperti ini dan kenapa kita harus dirumahkan gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita ketahui bisnis dari berbagai macam industri sekarang bisa dibilang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan profit yang sangat signifikan dan bahkan tercatat lebih dari 1.800 hotel yang terpaksa ditutup sementara. Banyak pekerja-pekerja juga kan Pak yang dirumahkan dan pada susah makan, susah mesti bayar cicilan kan tetap berjalan ya Bapak Ibu ya. Pasti. Lalu kita boleh ke Pak Erik dan Bu Stella dulu ya. Gimana tanggapan Pak Erik dan Bu Stella mengenai situasi yang saat ini kita hadapi? Mungkin boleh Pak Erik dulu Pak. Oke, thank you Stella. Thank you Daphne. Basically ini kan pandemic ya. It happens globally ya ke semua negara dan kita learning dari beberapa cases yang terjadi ya. Impact-nya sangat signifikan dan affecting banyak sektor usaha, actually not only hospitality industry, tapi hampir ya almost everything ya, semuanya. Kebetulan Cohive ini kan more to startup ya, SME, small medium enterprise untuk kita provide working ya, mereka cukup struggling, downsizing the company itu udah dari range 60 sampai 80%, malah ada yang completely shutdown sampai harus close dan ya we can imagine di situ yang terimbas adalah people are losing job ya. Namun saya rasa juga ada beberapa SME yang punya
ya smart thinking untuk menjadikan ini sebagai alternatif juga mungkin untuk come up with a new business model ya, terutama yang sifatnya online base atau digital platform. Dan mereka juga ada yang mulai strive untuk starting ya new business ya, mungkin start dari small medium enterprise company gitu. So that we can see at the moment. Dan kita sendiri ya dari hospitality-nya di Cohab ini ya, karena kita tidak selama PSBB ini tidak dalam pengecualian, so we decide untuk work from home semuanya, so activity totally stop ya. Jadi that's also quite significant ya, kita activity-nya sangat berubah total ya, is completely changed. Okay. Thank you Pak Erik. Bu Stella sendiri gimana Bu menanggapi situasi ini? I think situasi yang we never been before. Kalau di Bali sih beberapa tahun lalu tuh udah ada yang kayak namanya Gunung Agung dan lain-lain. Tapi this time this is the hardest. And as you know, Bali kan majority people-nya kan they all semua di pariwisata, and we had a big hit gitu ya. Jadi it's very unfortunate, tapi anyway we have to face it. Yeah. I'm sure we'll come back stronger than before. Definitely. Amin. Kalau Pak Tejo nih dan Pak Angkoso, menurut Bapak seberapa besar sih dampak pandemik ini untuk hospitality and tourism industry? Mungkin boleh Pak Angkoso duluan Pak menjawab. Kalau menurut saya sih luar biasa banget efeknya, karena tidak ada satu perusahaan pun di negara ini yang nggak kena efek, terutama hospitality, karena udah lebih dari hampir 500.000 orang. Kalau kita ngomong 1.800 rata-rata 100 karyawan aja udah berapa gitu. You're talking about 180,000 people jobless, which kalau punya istri satu atau anak plus anak dua, it's almost 600,000. Om Tejo yang punya pacar banyaknya kan pusing tuh gitu. Kalau Pak Tejo gimana nih Pak? Menurut Pak Tejo, bagi saya dari 19 Maret kan saya sudah working from home, but every day saya selalu chatting dengan semua peserta saya, dalam hal ini overseas seller saya, dan semua kita berkeluh. Yang penting kejadian ini dahsyat sekali, yang mungkin kita akan keluar dengan istilah baru rebirth, kita lahir baru lagi untuk memulai semuanya. Semua lini ya, dari travel, hotel terutama, airline, dan yang kita prihatin tuh teman-teman kita yang di frontliner di pariwisata ya, terutama kayak seperti sopir, guide. Even saya kan dulu leader ya, kita udah ya karena iuran segala macam gitu. Jadi sangat berat sekali, tapi selalu saya optimis. Every pagi walaupun working from home, saya selalu mulai on time sekali. 7:30 I'll be ready with my laptop. Good, fighting terus kita. Tetap semangat ya Pak ya, tetap harus semangat terus. Kondisi seperti apa juga tetap kita harus tetap punya motivasi yang kuat, punya keyakinan yang kuat ya Pak ya. Oke, kita boleh ke Bu Stella dan Bu Indah mengenai karyawan yang dirumahkan. Menurut Ibu Stella dan Ibu Indah gimana nih? Mungkin kan banyak juga teman-teman kita yang di rumah yang masih bertanya-tanya, kenapa sih keadaan seperti ini kita mesti dirumahkan? Giliran hotel lagi baik, kita kerjanya gila-gilaan. Giliran bisnis lagi baik, kita kerjanya gila-gilaan. Tapi giliran bisnis lagi susah, kita malah dirumahkan. Menurut Ibu Stella dan Bu Indah gimana? Boleh Bu Indah dulu Bu menjawab? Oke. Sebenarnya sih untungnya ya karyawan kami di sini tuh di hotel. Saya work from hotel sih hari ini. Yang alasan pertama, kenapa karyawan harus dirumahkan? Satu, pasti semua sama lah alasannya. Pasti karena hotel sepi, even tamu aja sudah hitungan jari deh, 10 ini bisa cuma 8 kamar sehari gitu kan? Benar. Yes, it happened to all of you kan ya. So itu alasan pertamanya pastinya. Terus yang kedua, menurut saya dan menurut owner kami juga di sini, lebih baik kita mengkarantina diri kita. Hotel kita buka while virusnya ini nanti spread out ke karyawan, so saya lebih ke healthy first gitu. Jadi sebenarnya itu alasan kenapa harus dirumahkan, supaya karyawan kita juga
safe lah. Jadi sebenarnya ini juga termasuk dari salah satu, selain untuk menyelamatkan hotel dan bisnis kita sendiri, juga salah satu concernnya adalah healthy juga untuk kita sendiri ya Bu ya? Ya. Yeah. Kalau Bu Stella gimana Bu? Basically sama ya, in terms of bisnisnya sudah pasti karena revenue tidak ada dari hotel, so cost kan selalu berbanding dengan revenue. Dan cost manning yang paling tinggi dibanding dengan energy also. Jadi memang karena itu jadi mau tidak mau, suka tidak suka, peristiwa di rumah kan terjadi. Tapi in terms of kemanusiaan dari kita sendiri sih, maksudnya dari perusahaan saya atau hotel saya sendiri, we helping out dengan cara kita bagi-bagi sembako, walaupun nggak seberapa, tapi that's the way we appreciate our staff yang memang kalau pada saat rame kan mereka benar-benar all out ya. But anyway, kerja di hotel kan it's all a passion ya. Yeah. Agree. Ya, I think. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Stella. Kalau kita sekarang ke Pak Erik lagi Pak. Tadi Pak Erik sampaikan bahwa Pak Erik nih work from home juga ya Pak ya? Ya betul. Oke. Masih tetap ada koordinasi yang dijalankan Pak? Oh ya, rutin. Justru to my surprise, sebetulnya work from home ini load-nya lebih banyak ya. Kita working hour-nya lebih stretch lagi, karena mungkin biasanya kita bisa follow up directly ketemu while we are in the space in the office untuk follow up, and one occasion can go to numbers of people and execute the decision. Now we have to go like one call to one person and another call, then that takes some time kan, dan tapi tetap semua koordinasi we do rutin like weekly meeting, daily coordination, follow up meeting, ya rutin. Terus kemudian juga with our client, investors sama partners juga klien kita lakukan semua through phone call sih, itu business decision semua. Some team memang kita no choice, we have to dispatch to the location bila one time ada kebutuhan untuk go on site lah ya, lihat di lokasi untuk produk yang harus mereka see physically, baru mereka ada decision untuk bisnis ya. So far sih memang masih ada bisnis walaupun size-nya reduce a lot lah ya, up to 40 to 60% less than the normal one. Yeah, so berarti itu yang terjadi. Juga dirumahkan semua ya Pak ya, staff semua dirumahkan ya? Ya, staff dirumahkan. In a sense ada yang memang kita approach-nya melalui unpaid, ada juga yang mereka release leave-nya disesuaikan, ada yang memang follow di work from home PSBB regulation. Oke, yang mau saya tanya juga nih Pak, gimana cara Pak Erik menghadapi kondisi ini Pak? Bapak kan sebagai pimpinan pasti punya tanggung jawab besar untuk memberikan pengertian nih kepada staff-staffnya. Gimana nih Pak? Oke, I think di momen seperti ini, most important thing kita adalah menempatkan bahwa ya employee is priority ya, karena their health, their safety is actually untuk kelangsungan ke depannya perusahaan kita, company kita. So as much as possible, every single decision kita selalu refer to whatever relevant to manpower regulation, terutama memang we have to come up with a decision, ya no choice, kita harus comply. But as much as possible we avoid, jangan sampai ada layoff ya ataupun hal yang memberatkan. But then if there's no other choice, ya we'll also follow the regulation. And then other than that, ya kita pastikan always komunikasi dengan board, dengan para investor supaya mereka juga tetap support ya, karena as a startup company, of course definitely kita rely on the funding yang dari para board. Other than that, sepertinya sih ya seperti yang dihadapi oleh company-company lain ya, when the crisis seperti ini kita pastinya adjust and adapt terhadap perubahan ini, and thinking of new model of business ke depannya, alternatifnya seperti apa, karena we always saying kan kemarin-kemarin the new normal nanti itu akan seperti apa, business model completely berubah. We talk to numbers of company, they are thinking of changing, instead of normal working, mungkin lebih flexible working dan seterusnya. So that's a lot of things to take the thing ya, terutama menyangkut ke karyawan dan sustainability dari bisnis itu sendiri. Berarti itu sama kayak yang tadi Pak Tejo bilang ya, kan tadi Pak Erik sampaikan new normal thing itu kayak gimana sih? Tadi Pak Tejo juga menyampaikan, berarti kita mungkin setelah ini akan rebirth gitu ya, mungkin ada some changes atau Oke, kita ke Pak Angkoso. Pak Angkoso, sampai saat ini kan Pak, sampai hari ini Ra Premier Simatupang kan masih tetap beroperasi ya Pak ya? Kalau iya Pak,
Apa ada Laki-laki. tamu yang datang? Masih ada tamu yang datang, Pak? Tamu kita kan rata-rata we have 8% long staying guests. Kita punya 15% pick up OTA sama 10% 10% walk in. So we are about 35-40% every day. Alhamdulillah Wow. ya, alhamdulillah. Good. Syukur. Masih ada pick up OTA-nya loh. 15%. Nice. Tapi kan ini juga bisa menjadi bumerang ya Pak sebenarnya buat kita ya Pak ya. Jika nanti kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa, mungkin si PSBB ini nanti akan, walaupun sebenarnya PSBB ini tidak mencantumkan bahwa hotel harus tidak beroperasi. Kalau saya nggak salah sih seperti itu, bahwa tidak ada tulisan yang menyatakan seperti itu. SOP apa saja sih Pak yang dijalankan, baik untuk staff dan untuk tamu yang menginap di Rapemia Simatupang, Pak? Kalau precaution adalah ya sama lah, face mask, di depan kalau security pakai hand gloves, face mask, spray, apa namanya, apa itu yang gel, Hand sanitizer. every floor mau keluar lift ada, setiap kamar ada, di reception ada, di security ada. We're talking about 60 liter a week on this. Terus sehari 3 kali kita semprot the whole building. It's a very expensive exercise ya, we have to do it aja sih. Ya, dan hopefully akan terus berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Di hari-hari ini kan kita kan bekerja sangat keras ya Pak ya untuk mendatangkan tamu, untuk ya bisa dibilang untuk mendatangkan revenue ya Pak ya. Tapi Pak, jika PSBB ini diperpanjang atau pandemik ini berlanjut sampai akhir tahun, menurut Pak Angkoso sendiri apa yang harus dilakukan Pak Angkoso untuk Rapemia Simatupang Pak untuk hotel? Kalau saya bilang PSBB berapapun dia akan berhasil, keberhasilan PSBB sih sebenarnya nggak begitu besar karena di Jakarta orangnya bandel-bandel. Udah PSBB pada Everywhere, I jalan. think. Yeah. Ini di mana-mana kayaknya Pak. Kemarin saya lihat berita Surabaya tuh. Terus mall ditutup, cari jalan mau belanja di supermarket rame sekali. Di Jakarta, orang Jakarta tuh bandel-bandel. Jadi sebenarnya lebih sepi iya, tapi it's not like 100% lebih sepi. Orang masih jalan-jalan di ini. Ditangkep ya keluar aja kalau orang Jakarta. iya. Efeknya adalah kalau menurut saya nih, it's not even if it ends tomorrow, if it ends next month, kalau menurut saya efeknya to recover it takes longer loh. For me it takes nggak bisa sebulan 2 bulan, it takes longer than nggak mungkin orang dari luar negeri. Kalau orang dari luar negeri datang sini, kalau mereka masih the country is still closed down, mereka nggak bisa ke sini. Kalau mereka balik ke negaranya harus di karantin 14 hari. Australia nggak maksa orang. Australia tidak maksa orang untuk tidak pergi. Tapi Australia bilang gini, lo boleh pergi, tapi kalau balik, lo 2 minggu, 14 hari lo di karantina. Siapa yang mau di karantina? Australia tuh 6 bulan loh. Jadi kalau boleh saya... Berapa lama, Stel? Hah? Berapa lama Australia? 6 months. Oh, 6 months. Di karantina? Enggak, karantina tetap 14 hari, tapi they closing down the border dan lain-lain itu 6 bulan. Nggak boleh pergi, nggak boleh masuk tuh 6 bulan. Yeah. Masuk sih boleh, tapi hanya untuk warga negara mereka aja. Oke. Iya, warga negara mereka. Berarti tetap warga negara mereka keluar negeri boleh, begitu balik di karantina. Karantina, iya, betul. Siapa yang mau di karantina? Ya kan? Yeah, and most of them also out of the job also. Kalau boleh saya rangkum tadi mungkin yang Pak Angkoso sampaikan, sebenarnya balik lagi ke disiplin kita masing-masing ya Pak ya, sebagai warga negara gimana caranya kita memberhasilkan PSBB ini agar penyebaran masif ini bisa berhenti gitu. Dan untuk perusahaan yang tadi Pak Angkoso bilang bahwa untuk recovery it takes longer, tapi yang mudah-mudahan Pak it takes longer to become stronger ya. Lalu kita boleh ke Pak Tejo. Pak Tejo ini bisa dibilang kan mak comblangnya antara buyer dan seller ya Pak ya. Tapi Pak mungkin karena ini kan yang nonton kan mungkin yang kenal Pak Tejo mungkin teman-teman di sales, teman-teman di PR, di Markom, tapi mungkin teman-teman yang di operations mungkin ada beberapa yang kurang tahu nih Pak mengenai TTC. Boleh diceritakan sedikit Pak TTC itu apa sih Pak? TTC Travel Mart. Oke, TTC sebetulnya kita mulai dari To Leader Training Center. Jadi memang latar belakang saya To Leader.
Itu, tapi sejak 2005 saya membuat TTC Travel Mart setahun 2 kali Ya. dan ke beberapa kota di Indonesia. Tentu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Jogja, Bali, dan Balikpapan. Dan kami lagi mempersiapkan 6 Juli ini di Makassar. Mudah-mudahan bisa confirm. Yeah. Dan Wah, tahun ini mudah-mudahan. kami sudah Amin. bikin Februari lalu kami bikin di Jakarta dan Surabaya. Dan nanti Oktober kami akan bikin lagi Jakarta dan Bandung. Oh. Setiap hari sejak saya working from home, every day saya hanya bermain dengan chat ya ke teman-teman saya, peserta saya dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Dan semua kita semua optimis, tapi terus terang kalau kita yang bisa memantau takes time dan boleh scary ya sebenarnya ya, dimana kita siap-siap. Saya sudah mecahin ini loh celengan ayam saya loh. Celengan ayam sudah saya pecahkan ngambil euro saya. Itu takes time, but tetap harus confident. Makanya saya saya selalu bangun on time, bermain dan lebih efektif kita kerja dari rumah karena kita nggak kena macet kan. Sekalian quality time sama keluarga ya Pak. Ya, dan ini terus terang saya pertama kali pakai Zoom. Selama ini saya hanya pakai Facebook. Jadi tetap optimis. Itu kurang lebih tips. Saya banyak sekali networking dengan para GM. Jadi, ya kita selalu optimis deh. Itu Amin. saya. Ya kita memang harus selalu optimis Pak. Oke. Kita ke Bu Indah Bu. Makassar ini kan cukup tinggi ya Bu ya. Jumlah kasus coronanya cukup tinggi Makassar. Kalau di Makassar sendiri gimana Bu himbauan pemerintah Bu di sana Bu selama pandemik ini? Dan apakah hotel masih beroperasi Bu? Himbauan kalau di Makassar sendiri ini tingkatan dari Indonesia itu ada di tingkat ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Setelah itu Sulawesi Selatan, provinsi yang ke-4 ya. Jadi cukup besar dan kemarin PSBB sudah diberlakukan juga di Kota Makassar tanggal 25 kemarin. Jadi awal pertama puasa ya. Jadi sama lah ya, kayaknya more or less seperti di Jakarta, Kepala Batu. Saya juga kadang masih ngelihat ada yang work ya, sister. Iya, itu. Jadi kemarin ada yang ngabuburit di jalan naik motor beramai-ramai coba. Jalanan ada yang macet, nyari takjil di jalan gitu. So, saya kadang-kadang juga sedih ngelihat ini kita sudah berkorban tutup hotel karena ya supaya kita juga support pemerintah, program pemerintah bahwa supaya memutus mata rantai COVID ini kan. Itu dia di Makassar. Jadi himbauannya adalah saat ini PSBB sampai tanggal 7 dan bandara pun ditutup sampai tanggal 1 Juni. So sebenarnya hotel kami ini rencananya akan buka tanggal 1 Mei. Kita kemarin close-nya hanya 1 bulan ya. But karena ada keputusan pemerintah Kota Makassar, kita di Makassar berlaku PSBB, jadi akhirnya hotel kita diundur lagi bukanya, jadi per 1 Juni. Ya, karena satu bandara ditutup sampai tanggal 1 Juni. So, harapan kita udah sudah sempit, sangat sempit, bahkan udah nggak ada, karena kemarin-kemarin pun ada tamu yang masih menginap di sini, masih ada sebagian dari luar kota. Cuman karena bandara sudah ditutup, alur transportasi antar kota juga sudah tutup, nggak bisa apa-apa lagi. So, kita juga nggak boleh serve buka puasa di hotel, di restoran, semua ditutup. So, ya akhirnya kita masih putuskan untuk di temporary close sampai tanggal 1 Juni. Oke, berarti yang menjadi parameter untuk hotel dapat beroperasi kembali ini ya himbauan pemerintah itu tadi ya Bu ya? Pertama, himbauan pemerintah secara pemerintah daerah. Yang kedua, ya kita tetap update sama peraturan pemerintah pusat juga. Karena ini kan kurvanya kan naik turun ya. Ini jadi kita lihatnya kalau di Makassar sendiri itu Sulawesi Selatan udah 453 kasus ya. Meninggal sih masih sedikit. Ya harusnya lebih sedikit lah ya. Jadi kita update terus saja kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti apa, kita follow aja lah sama pemerintah. Oke, thank you Bu Indah. Kita sekarang ke Bu Stella lagi Bu.
Tadi kan Bu Ya. Stella udah kasih kita gambaran sedikit mengenai hotel ya Bu ya di sana ya Bu ya. Tapi kalau mengenai Bali sendiri Bu boleh digambarkan Bu ke kita gimana kondisi Bali saat ini gitu. Apakah masih sama bandel-bandel kayak di Makassar, kayak di Jakarta gitu? Bali lebih saat baik ini lah ya. ya, basically Bali dari awal ada informasi ada informasi bahwa Kasus positif. udah mulai kasus dan lain-lain, udah ada yang meninggal dan lain-lain, kita udah cautious sih, udah precautious juga. Udah perlakuan jam malam itu udah. Jadi waktu itu kita cuman kayak kasus kayak cuman 5, terus yang meninggal 1 gitu kan. Dan itu juga karena udah tua katanya waktu itu. Nah, kesini-sininya basically kita masih patuh. Tapi karena ada PMI ini loh, pekerja migran Indonesia yang kembali dari luar mereka, itu jadi ada kasus-kasus baru. Terus juga untuk bandara, dari sebelum ada himbauan yang officially, bandara waktu itu memang sudah tidak fully function. Yang di bandara pada waktu itu hanya untuk evakuasi dari negara-negara yang masyarakatnya masih ada di sini, sama kargo. Nah, sekarang kan udah benar-benar officially. Jadi kita lebih patuh sih. Saya terus terang lebih berasa sih di sini, karena di rumah mulu. Kalau I go around. Jadi lebih anteng ya Bu di sana penduduknya. Ya, I go around and kadang-kadang cek ombak juga, yang ngeliat-ngeliat nih orang pada bandel nggak ya. Kalau sometimes when I go out for groceries gitu ya, basically sepi loh. Iya. Berasa gitu loh. Berasa masih sepi. rame, Bu. Terus orang-orang tuh pada nggak mau deket-deketan gitu, nggak mau. Jadi mereka tahu diri kalau misalnya ngantri atau apa tuh nggak usah diomong 1 meter juga mereka udah mundur sendiri gitu loh. Yes. Itu sih. That's good sih sebenarnya. Sebenarnya itu hal yang baik ya Bu ya di sana. Oke. Yeah. Oke, Bu Stella, saya punya pertanyaan lagi Bu Stella. Okay. Di Bali itu masih ada turis-turis asing yang nggak bisa pulang nggak Bu? Masih mostly kalau nggak salah mereka mostly itu kayak Rusia, mereka Ukraine, India even masih ada. They stuck because either dia punya country lockdown dan there's no flight. Oke. Ketinggalan waktu itu dia pesawat. Menurut Bu Stella nih, hal seperti ini nih Bu, si turis-turis asing yang nggak bisa pulang ini bisa kita lihat sebagai peluang nggak sih Bu untuk meningkatkan okupansi? Bisa sebenarnya in terms of business ya. Kalau kayak sekarang itu kan istilahnya yang penting uang masuk atau revenue masuk. Nah, rate yang kita beri juga sekarang kan nggak mungkin seperti rate yang biasa ya. Ada beberapa hotel yang daerah Kuta itu mereka masih dapat revenue walaupun dengan harga COVID ya, harga COVID lah kita bilangnya. Kalau di daerah saya, karena saya di Seminyak, itu agak jarang. Kemarin saya sempat dapat, tapi after that nggak dapat lagi. Sebenarnya peluang sih, tapi hanya untuk di beberapa, kalau di Bali ya. Mungkin mereka lebih suka di Kuta atau apa. Tapi kalau saya di Seminyak, sangat-sangat jarang. Oke. Party, sister. Ya ada lagi party. Tadi Bu Stella kan menyampaikan mengenai harga ya. Saya mau tanya nih ke Pak Angkoso dan Pak Tejo mengenai hotel-hotel yang melakukan promosi sampai banting harga nih Pak. Banting harganya pun sudah seperti ya bisa kita bilang seperti kita beli hot seat di budget airlines Pak. Harganya yang benar-benar dibanting gitu. Harganya udah di luar dari, ya ini nggak mungkin, kalau normal udah nggak mungkin kita jual segitu. Menurut Pak Angkoso dan Pak Tejo, apakah cara ini dinilai cukup efektif untuk mempertahankan eksistensi bisnis, Pak? Eksistensi hotel mungkin? Gimana, mungkin Pak Angkoso dulu? Pak Tejo dulu. Oke, boleh Pak Tejo dulu. Saya tinggal copy paste. Dasar Pak Angkoso. Mungkin boleh Pak Tejo. Oke, kalau menurut ya. saya karena PSB. Ya, karena PSB ya. Jadi semua orang juga akan untuk keluar rumah, dan mungkin juga
Pak Tejo, maaf Pak, koneksinya sepertinya kurang baik Pak. Mesti dipegang ini. Sepertinya koneksi Pak Tejo kurang baik. Oke, Pak Tejo sepertinya keluar dulu. Pak, boleh dibantu Pak Angkoso dulu, Pak? Menurut Kalau Bapak, saya- apakah ini efektif? Kalau saya tergantung ya, Stella sama Eric sama Indah mungkin tahu. You want to cut rate tergantung owner. Kalau owner bilang, ya udah deh, gue perlu duit, jual aja 200.000. Yeah. It's up to the owner what he wants, you know. In terms of And business, just to pay in the terms of basic, business, right? ya. Kalau Yeah, owner Just true. can pay the electricity and payroll, right? That's Ya. Kalau ownernya punya dignity, udahlah nggak apa-apa, gue subsidi 200 juta sebulan juga nggak Ya apa-apa. Pak, proses dulu, Different Pak. story, Proses kan? dulu. Beda ceritanya. Tapi kalau saya nih lihat pasar ya, ada hotel-hotel yang jual cuma 3 juta di Bali, bintang 3, sebulan 3 juta. I mean, come on. Iya, ada Pak, ada. Ada, Yeah. we all know that. Betul. You know? Di Jakarta juga ada. Yeah, Di Jadi Jakarta menurut juga Pak Jakarta Angkoso juga depends sama. on ya sebenarnya. Depends on the owner gimana ya. Kalau mau emang mau nutupin cost aja, ya udah gitu. Oke. Patra close, Pak. Enggak, that's 5 star. Karena dia mau maintain the name of the company. Oh, gue kalau tutup reputasi gue jelek. Ada juga bintang 4 yang losing money because kalau buka cost-nya naik dong. Kayak Indah bilang kemarin, listrik dan lain-lainnya. Tapi ada bintang 4 yang kayak kita nih single brand. Kalau kita tutup naiknya lagi tuh usahanya setengah mati. We have to maintain our posture. Ya harus bertahan. Kita kurangin cost ini, kurangin cost sana. Kalau tutup naiknya lagi susah secara brand. Bener nggak Stella? Atau Indah. Yeah, true. We all marketing It's true. people is difficult. Hotel yang buka juga in psychology way for staff dan lain-lain itu jelas lebih positif, Pak. Ya kan? Staff lebih termotivated kalau hotelnya buka. They feel the hope itu still there, right? Ya. Ya. I agree itu. Kalau hotelnya buka. True. Tinggal Pak Tejo tuh komennya. Kalau Ayo, Pak Ya, Tejo, menurut Pak Tejo gimana Pak? Ya, otomatis kita juga nggak bisa gerak ya walaupun ada event kan karena peraturan PSBB. Dan ya harus terima lah walaupun harga murah pun ya juga nggak kreatif kita nggak jalan. No point. Have no idea juga sih. Oke. Sekarang kita berandai-andai aja nih Bapak Ibu. Dengan harapan pandemi ini mungkin ya mudah-mudahan akan segera berakhir. Saya mau tanya, apakah rencana atau program ke depan perusahaan, program bisnis, apakah sudah ada? Mungkin boleh Pak Erik, Bu Indah, dan Pak Tejo. Mungkin boleh Pak Erik duluan, Pak. Oke, tadi kan sebetulnya kita kayak seperti Pak Tejo bilang, kita akan mulai lagi dari awal ya, to reopen again the business. Jadi mappingnya dari sekarang adalah downsizing, terus kemudian juga very efficient and effective staffing level equal to the business activity. Karena sekarang juga boleh consider the business still almost less a lot lah ya. Jadi as if we reopen dari scratch lagi, terus kemudian restructure the team, restructure the business, and then look for new alternative model the business ya, especially di industri co-working mungkin in my field ya, kita juga cari new market because also the market is changing. For instance, misalnya corporate yang tadinya listnya di gedung yang full lantai, sekarang they seeing the alternative of flexibility dan juga seeing the co-working as an option ya. Terus talking to numbers of hotels juga di waktu-waktu sekarang ini, karena hotels thinking that they still open but there's no market, yet orang still need to work, right? Instead of work from home, they work from hotel, but not from the hotel employee, but from the guest hotels rooms. Jadi the hotel renting their rooms, terus they convert the office, the room become a hotel, become office. Jadi they still continue the business, pakai hotel space, pakai kamar. So there's another discussion juga with several hotels. So that's probably option alternative yang we can use, and more to collaborating or partnership ya, being an operator, let's say for our business sector, it's no longer become the landlord lease the building and then kita subleasekan lagi. So that's another alternative. So basically lebih cost conscious, yet seeing the opportunity for the new normal nantinya. Seperti itu, Darni. Ya. Oke, boleh Bu Indah mungkin? Boleh Bu? Apakah rencana dan program mungkin ke depan? Ya, sepertinya tren
living style-nya orang-orang akan berubah nih setelah pandemi ini kan. Orang akan berpikir gini, wah sekarang sudah harus lebih banyak jaga jarak gitu dengan satu sama lain. Karena terus terang pasti ini akan parno gitu, karena selama vaksin belum ada, ini kan pasti siapapun resiko terjangkit akan bisa beresiko. So selama vaksin ini belum ada, jadi lifestyle orang akan berubah gitu. Nah pastinya program atau rencana kita yang kemarin sudah kita bikin itu pasti berubah ya. Nah sebenarnya selama temporary close hotel kami di sini di Golden Tulip Makassar, sebenarnya juga tidak temporary close untuk terima tamu. Sebenarnya ada tamu long stay kita juga yang masih stay, cuman karena jumlahnya tidak sedikit sekali, sangat minim, karyawan kita masih ada yang masuk, tapi tidak semua yang masuk, hanya operation site saja. Selain itu, selama temporary close, ini kan kita juga sudah melakukan program-program kerja seperti perbaikan yang besar ya, proyek-proyek seperti kitchen kita yang bocor-bocor dibenerin, terus swimming pool kita juga yang kemarin sempat ada bocor-bocor juga engineering kita mulai masuk untuk kerjain gitu. Jadi kita sebenarnya udah prepare lebih ke fisik bangunan gitu, fisik bangunan hotel kita. Jadi karena hotel ini kan asetnya owner, kami ini diberi tanggung jawab untuk menjaga aset hotel ini. Iya. Jadi selama tutup kita juga tidak dibiarin kayak gitu. Seperti ini saya juga setiap hari masuk ke hotel, checking, controlling, project ada di kitchen, ada perbaikan di swimming pool, make sure semua instalasi itu tetap berjalan dengan baik, karena terus terang, karena kalau selama tutup nggak ada tamu, airnya juga pasti akan keruh. Jadi tetap ada program-program kerja seperti itu yang kita jalankan setiap harinya di hotel ini. Jadi saya pikir sih kayak Pak Tejo bilang tadi, rebirth, artinya memang kedepannya ini lifestyle orang trennya akan berubah ya Bu ya. Change the lifestyle gitu. Jadi tapi saya berpikir dari sisi optimisnya bahwa setelah pandemi ini selesai, orang yang sudah di rumah berlama-lama, berbulan-bulan, itu pasti akan ada bosan, ada planning untuk liburan. To go out, to go out. Iya, betul. Akan liburan, jadi mereka akan melepaskan kepenatan mereka yang sudah WFH, yang sudah diam di rumah, dan ini kesempatan besar buat hotel sebenarnya. Yes. Karena mereka akan pasti ke hotel, itu dia. So, saya sekarang selama tutup 2 bulan ini, saya lebih prepare ke building hotel saya dulu, saya benerin yang rusak dan segala macamnya, dan itu sudah disetujui sama owner juga, karena kan pasti juga ada cost-nya ya. So, saya prepare itu aja sih. Optimis saya seperti itu. Berarti pas buka langsung harga naik ya, Sister? Ya, selama ini berarti memanfaatkan waktu untuk maintaining juga ya, Bu ya? Iya. Maintaining dari hotel ya, dan semua programnya pasti disesuaikan juga dengan mungkin nanti akan ada behavior changes di market atau gimana. Jadi kita will keep up the trend aja. Kalau Pak Tejo gimana, Pak? Termasuk saya juga nanti mau liburan ke Bali, Sister. Iya, saya juga mau liburan ke Bali. Cus, seminyak, Bagi pandemi. saya. Kenapa, Om Tejo? Kami TTC, TTC tetap jalan tanggal 6 Juli. Golden Tulip harus ikut. Pak Tejo sepertinya koneksinya kurang baik, Pak. Kami 2012 pernah bikin TTC Travel Mart di Filipina. Mungkin setelah epidemi ini selesai, kami rencana pengen membawa nama Indonesia independen, karena nggak mau terlalu dekat dengan birokrat. Kita pengen membuat TTC Travel Mart Nusantara, maunya di seluruh ASEAN. Tapi sementara keren, Pak. Kami fokus di Wasi antara Vietnam. Pak Tejo, maaf Pak, koneksinya kurang baik Pak. Kita akan format Nusantara namanya kurang baik ya.
kurang lebih seperti itu. Kami optimis akan terus. Oke, berarti yang saya tangkap mungkin Pak Tejo berusaha menyampaikan bahwa kita harus tetap optimis. Pak Tejo rencananya nanti mau bawa TTC untuk ASEAN ya Pak ya? ASEAN. Oke, oke. Last questions untuk Bapak Ibu sekalian. Pak Tejo seperti koneksi kurang baik Pak, boleh diperbaiki dulu ya Pak ya? Oke. Kami lagi. Oke. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Saya mau minta mungkin Bapak Ibu sekalian boleh memberikan harapan apa sih dan pesan-pesan apa untuk teman-teman kita yang lagi nonton di rumah. Mungkin boleh Pak Angkoso dulu Pak. Semangat, keep optimism alive. Si Indonesia merah putih akan jaya lagi. You know it's going to pass. So be strong, give training to your staff. Kalau ada kesempatan kumpul-kumpul sama staff, kasih training. That's what we do here. Kasih training, kasih pencerahan, WA tentang COVID, buang-buang jauh-jauh because it's stressful. I mean, Always That's very positive and motivating, everything. Pak. Thank you Pak Angkoso. Indonesia is going to be there, whether you like it or not. It's going to grow, whether we like it or not. Itu aja. Thank you Pak Angkoso for the unusual support ya Pak ya. Pesan-pesannya sangat luar biasa. Oke, boleh ke Pak Erik? Harapan dan pesan-pesannya Pak? Yeah. Okay, I think you see COVID-19 ini bring us a lot of lesson ya, pelajaran hidup, pelajaran dari segala aspek ya. I think it's important that everyone mengambil hikmahnya dari kejadian ini. I think some of us probably a bit more close with family, stay at home, dan juga value gimana sih spend more time with the family. In a sense kita juga continue doing our professionalism dan kerja. Dan I believe juga ini menjadi lesson learn kita untuk do in a different way ya ke depannya, doing anything lah, bisnis itu hotel atau industri lain atau hospitality atau sektor lainnya, karena ada sesuatu yang can happen without knowing gitu kan, unpredicted suddenly seperti ini. So there's lesson learn yang mungkin we have to be prepare ya untuk segala halnya, prepare for the worst gitu kan. Jadi that keep agile, yang selalu memikirkan what if gitu kan, seperti so that's something yang kita bisa pelajari dari ini ya. Harapan sih ya, keyakinan sih pasti ini akan berakhir segera lah. We'll be back again and the new things will come, dan the excitement dan challenge yang terbaru akan memberi kita suasana yang berbeda dan akan menjadi lebih seru lah ya. Hal yang tidak pernah kita lakukan alami sebelumnya, we have to strive now. Oke. Ya. Kalau Pak Tejo, boleh Pak memberikan harapan dan pesan Pak? Iya, karena setiap hari saya selalu berhubungan dengan teman-teman dalam dan luar negeri. Saya mulai hari ini saya pengen bikin satu tagline buat saya sendiri. Itu Indonesia, turisme Indonesia aman. Jadi I don't tulis dan safe or whatever, aman. Jadi saya ngasih tahu bahwa begitu dengan aman, mereka udah ngerti arti aman, otomatis sudah terjawab semua pertanyaan. Karena setiap hari pertanyaan cuma tanya, Indonesia sudah aman belum? Even from overseas. Jadi kalau kita tagline saya dengan teman-teman saya bilang turisme Indonesia aman. Walaupun status kita sangat quo-vadis ya, bahasa kerennya itu ya. Tapi kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan tagline-nya Pak Tejo jadi doa kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Viralkan. Dan aman. Viralkan, ya. Oke, Bu Stella, boleh Bu memberikan harapan dan pesan-pesan? Harapannya adalah we're not perfect, but we'll be stronger than before. Terus juga harapannya lagi adalah there's always a rainbow after the storm. Yes. Pesannya adalah be strong, ya benar, banyak berdoa, karena mungkin kalau kita kerja kan kayak agak-agak lupa doanya. Sekarang lebih banyak waktu di rumah, jadi banyak berdoa. And then keep motivated, ya keep our mind motivated sebenarnya. And be healthy, definitely be healthy. Oke, thank you Bu. Bu Indah, boleh Bu? Ya, kalau harapan saya pribadi, ya ini harusnya cepat selesai.
semoga bulan Juli katanya sudah kembali normal ya menurut Amin. berita. So July will be normal, back to normal again. Pelajarannya sih yang bisa saya tarik tuh bahwa kita harus lebih aware dengan keadaan, karena mungkin selama ini kita itu terlalu cuek dengan hal sekecil virus gitu kan. So sekarang kita sudah lebih aware dengan masalah ini, dan pastinya kita akan lebih kuat. Masalah apapun di depan yang nanti kita hadapi akan lebih kecil, karena ini masalah sudah jauh lebih besar dari yang biasa kita hadapin kan. So pastinya nanti optimis kedepannya ini selesai, pasti masalah yang lain akan lebih kecil dari yang ini gitu. So don't lose hope, tetap berdoa, this too shall pass. Amin. Oke, amin untuk semua doa-doanya ya. Saya percaya bahwa there's always a first time for everything. Mudah-mudahan ini menjadi good lessons for us. I know this is a hard time pasti untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semua untuk menghadapi jika mungkin nanti ke depannya kita mendapatkan hal-hal yang kita seperti yang kita sekarang jalani, kita nggak pernah menduga-duga bahwa hal ini bisa terjadi gitu. Oke, semoga outbreak dan all the crisis bisa berakhir, kita semua selalu diberikan kesehatan dan kuat selalu menghadapi hal ini, amin. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang udah join di Leaders Talk episode 1. Semoga Terima kasih. selalu sehat ya bapak ibu sekalian ya. Yes, thank nice you. to see you all. Stay healthy. Okay, Bye. stay Pak safe. Angkoso mau cekek botol, Pak Angkoso mau cekek botol. Bye guys. Oke, see you bapak ibu. Nah, teman-teman, sekian sharing dan diskusi dari episode 1 ini. Mudah-mudahan ada manfaat baik yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat dan motivasi kita untuk tetap menjalani hari-hari kita. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan new speaker, dengan new leader, dengan cerita yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa untuk visit Instagram @overheardhoteliers dan @rasimatupang Jakarta, karena kita bakal balik lagi minggu depan. So, stay healthy dan tetap semangat. Bye.